Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan layak dan pantas kita merayakan Ekaristi pada pagi hari ini. Marilah terlebih dahulu mengakui segala dosa kita, menyesalinya dan memohon ampun kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, perkenankanlah kami merasakan benar bahwa Engkaulah kekuatan kami dalam segala tingkah laku kami. Berkat Dia yang telah mengajar kami berseru kepadamu, mohon kedatangan kerajaan-Mu, ialah Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua memiliki pengalaman berdoa. Kadangkala kita mengalami berdoa itu gampang-gampang susah. Rasanya lebih mudah kalau berdoa dengan membaca buku atau membaca teks. Kalau doa spontan itu kadang tidak tahu harus mengatakan apa. Pikiran melantur, gelisah, akhirnya bisa-bisa tidak jadi berdoa. Nah, lalu bagaimanakah sebetulnya kita harus berdoa? Kita harus berdoa menurut ajaran Tuhan Yesus. Ini yang pokok. Berdoa menurut ajaran Tuhan Yesus. Hari ini kita mendengarkan Injil di mana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa perlu untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jelas berbeda dengan berdoa dengan bertele-tele. Ini berbeda sama sekali. Berdoa dengan tidak jemu-jemu yang digambarkan seperti seorang janda yang siang malam datang kepada sang hakim memohon dengan kalimat sederhana, belalah hakku terhadap lawanku. Hanya dengan kalimat itu dia tak jemu-jemu berdatang kepada hakim. Bukan dengan kalimat yang panjang, yang lebar, yang bertele-tele. Tuhan Yesus katakan, bahkan seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati orang lain pun menolong si ibu janda. Betapa Bapa kita di surga yang maha murah, yang maha baik, pasti akan menolong kita semua melebihi menolong ibu janda ini tadi. Namun pada akhir Injil Tuhan Yesus berkata, persoalannya adalah apakah kita memiliki iman di dalam doa? Ternyata bukan hanya berdoa saja, tapi berdoa dengan tak jemu-jemu yang mengandalkan iman. Dengan kata tak jemu-jemu, untuk membedakan dengan doa yang bertele-tele. Berdoa dengan tak jemu-jemu itu doa yang tekun. Dan dengan iman. Bukan karena takut, bukan karena khawatir, tapi berserah seutuhnya. Kita bisa melihat contoh-contoh doa dengan iman dalam kitab suci. Ketika dalam perjalanan bagaimana orang buta, si Bartimius berseru kepada Yesus. Kalimatnya pun sederhana. Yesus, kasihanilah aku. Dan ketika Yesus menjumpai, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
Dia katakan, supaya aku bisa melihat. Lihat. Sebuah permohonan yang sangat nyata dibutuhkan. Dia tidak bilang, saya sudah 1 minggu tidak mendapatkan beras. Saya belum makan seharian. Mbok ya saya diberi cukup makanan dan minuman. Permohonan sederhana yang tahu diri, mengerti kebutuhan yang nyata. Kasihanilah aku, supaya aku bisa melihat. Beberapa hari yang lalu kita mempelajari atau merenungkan 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Mereka pun juga berseru, Yesus kasihanilah aku. Dan pada akhirnya ketika 1 orang datang bersyukur atas kesembuhannya, Yesus pun menutup dengan kalimat, pergilah, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah doa yang tekun dengan penuh iman. Atau dalam perumpamaan lain ketika Tuhan Yesus ada 2 orang datang pergi ke bait Allah. Yang seorang pemungut cukai dan yang seorang adalah orang Farisi. Yang Farisi datang berdiri di depan menengadah ke atas, aku bersyukur ya Tuhan karena aku berpuasa sekian hari seminggu, aku berderma dan segala macamnya. Si pemungut cukai berdiri di belakang, bersembunyi di balik pilar supaya tidak kelihatan oleh yang di depan. Menundukkan kepala dengan kalimat, kasihanilah aku sebab aku orang berdosa. Yesus katakan dialah yang dibenarkan, karena dia berdoa dengan penuh iman. Ibu bapak saudari-saudaraku, memang untuk terus beriman dan bertahan, percaya pada kehendak Allah, menyerahkan diri seutuhnya pada kehendak Allah, itu gampang-gampang susah. Tapi sebuah kepastian dari ajaran Tuhan Yesus adalah, jika engkau berdoa dengan sepenuh imanmu, dan engkau tidak jemu-jemu berdoa, niscaya kita akan diselamatkan. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau berkenan mendengarkan bila kami berseru kepadamu. Semoga kami selalu tetap mengimani Engkau dalam suka dan duka, sampai saat kami Kau panggil menghadap, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Saudara semua senantiasa dilindungi oleh berkah Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.